Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Cici. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini tentunya adalah materi baru untuk kalian semua ya. Nah, salah satu materi pokok dalam transformasi geometri ini adalah translasi. Nah, transformasi geometri itu punya 4 materi pokok ya. Yang pertama itu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga, keempat adalah dilatasi. Nah, tapi hari ini kita cuma akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Nah, coba kalian perhatikan. Translasi itu apa? Nah, dalam matematika, translasi itu adalah pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama pada bidang kartesius. Nah, berarti kita di sini berbicara bidang kartesius ya. Nah, kalau bidang kartesius tentunya akan ada titik dan akan ada koordinatnya. Nah, misalkan itu menjawab semua soal-soal translasi, kalian itu bisa menggunakan konsep seperti ini. Misalkan ada titik P, X, Y, kita translasikan terhadap A, B, akan mendapatkan bayangan. Nah, berarti setelah bergeser, dia akan mendapat ada bayangannya, yaitu P aksen. Kita lambangkan dengan P aksen ya, bayangan dari translasi itu dengan X ditambah A, Y ditambah B, di mana X ditambah A itu kita namakan dengan X aksen, Y ditambah B kita namakan dengan Y aksen. Berarti bayangan yang terbentuk itu adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Coba perhatikan keterangan di bawah itu. Nah, A dan B adalah seberapa jauh titik awal digeser. Nah, A adalah pergeseran untuk sumbu X. Nah, jadi A itu akan sejajar nanti sama sumbu X. Nah, jika A-nya positif, maka bergeser ke kanan. Jika A-nya negatif, akan bergeser ke kiri. Nah, untuk mencari bayangan dari titik X atau titik asal X adalah X aksen. Titik asalnya ditambah dengan seberapa jauh titik awal itu digeser sejajar dengan sumbu X. Berarti A. Berarti X aksen itu X ditambah A. Nah, kalau B adalah pergeseran sumbu Y. Nah, jika B-nya positif, maka bergeser ke atas. Jika B-nya negatif, dia akan bergeser ke bawah. Nah, maka untuk mencari bayangan dari titik Y adalah Y aksen. Itu sama dengan Y ditambah B. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Ini ada bidang kartesius ya, titik. Nah, misalkan kita namakan titik ini adalah titik P, X, Y. Kita geser. Coba perhatikan. Nah, itu digeser sejauh atau kita geser sejajar dengan sumbu X. Berarti akan ada, misalkan kita geser sepanjang sumbu X dengan panjang A. Nah, kita geser sepanjang A ya dengan jarak A, maka koordinat yang terbentuk adalah X ditambah A. Karena yang awalnya adalah titik X dan dia digeser sejauh A, maka yang terbentuk adalah X ditambah A. Maka bayangannya P aksennya adalah X ditambah A, Y. Y-nya tetap karena Y-nya nggak berubah. Terus kalau kita geser, nah ini kita geser ke atas, berarti sejajar sumbu Y. Nah, misalkan kita geser sejauh B, maka akan terbentuk bayangan, akan terbentuk titik Y ditambah B. Maka bayangannya adalah P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Nah, dari P, X, Y jadi X, P aksen X ditambah A, Y ditambah B, itu dinamakan translasi terhadap A, B. Nah, jadi kita dapatkan rumus P, X, Y itu kita translasikan oleh T, B, maka akan kita dapatkan bayangannya P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Untuk lebih pahamnya lagi, coba ke contoh soal. Nih, tentukanlah bayangan titik P 3,5 dengan translasi T 7,1. Pertama, kita tulis dahulu titik P-nya, ya, P 3,5. Kita translasikan. Kita buat tanda panah seperti itu, translasi terhadap 7,1. Nah, tadi kalau kita ingin mencari bayangannya, kita buat X itu kita jumlahkan dengan A. Terus Y kita jumlahkan dengan B. Maka akan dihasilkan bayangan P aksen 3 ditambah 7,5 ditambah 1. Jadi dapatlah bayangannya 10,6. Nah, untuk lebih pahamnya, coba kalian perhatikan titik P di sana adalah 3,5. Jadi kita geser. Nah, gesernya ke kanan 7 berarti dia itu adalah 7. Terus kita geser ke atas adalah 1. Jadi titik bayangannya adalah
10,6 sama ya. Terus untuk soal selanjutnya, tentukanlah hasil translasi dari titik A min 1,6 bila ditranslasikan oleh T min 9, min 2. Nah, kalau tadi kita berbicara pada koordinat positif, sekarang kita berbicara pada koordinat negatif yang translasinya juga negatif atau ke kiri. Coba kalian perhatikan. A negatif 1,6 kita translasikan terhadap negatif 9, negatif 2 sama seperti tadi. X kita jumlahkan dengan A. Terus Y kita jumlahkan dengan B, maka akan didapatkan bayangan A aksen min 1 ditambah min 9, 6 ditambah min 2. Nah, kita selesaikan. Jadi min 1 dikurang 9, 6 dikurang 2, maka didapatkan bayangannya min 10,4. Coba kita perhatikan. Nah, di situ ada titik A, koordinatnya min 1,6. Nah, kita geser ke kiri tadi kan. Kalau geser ke kiri, itu berarti bertanda negatif. Nah, kalau terus kita geser ke bawah, itu artinya bertanda negatif juga. Berarti kita dapatkan bayangannya min 10,4. Nah, untuk soal selanjutnya, titik B aksen 8, negatif 6 adalah bayangan titik B 4,2 oleh translasi T. Nah, yang ditanya tentukanlah translasi T. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan soal yang sebelumnya. Kalau ini kita sudah tahu bayangan dari titiknya, yaitu 8, negatif 6. Nah, yang kita cari di sini adalah translasinya, yaitu A, B-nya. Nah, untuk lebih mempermudah kalian, coba kita tulis dulu yang diketahuinya dari soal. Nah, kita ketahui di soal B aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen itu adalah 8, negatif 6. Jadi bayangan yang terbentuk adalah 8, negatif 6. Terus B, X, Y sama dengan 4, nah yang ditanya adalah T, A, B. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menemukan bahwa untuk mencari bayangan itu adalah X aksen, X ditambah A. Terus Y aksen, Y ditambah B. Nah, jadi untuk mencari A, nilai A adalah X aksen dikurang X. Jadi kita substitusikan nilai X aksen dan X. X aksennya adalah 8, X-nya adalah 4. Jadi 8 dikurang 4. Kita selesaikan, maka kita dapatkan A-nya adalah 4. Terus Y aksennya untuk mencari nilai B, maka Y aksen dikurang Y. Kita substitusikan saja nilai Y aksen dan Y. Nah, Y aksennya adalah negatif 6 dan Y-nya adalah 2. Jadi B-nya adalah 8. Nah, jadi kita dapatkan bahwa translasinya adalah 4, negatif 8. Dari titik B 4,2 menghasilkan bayangannya adalah 8,6 oleh translasi 4, negatif 8. Coba perhatikan gambarnya. Nah, di sana ada titik B, koordinatnya 4,2. Terus ada bayangannya yang dihasilkan adalah 8, negatif 6. Maka seberapa jauh di titik B itu bergeser. Nah, berarti kita itu harus menentukan dulu dari sumbu X-nya berapa dan sumbu Y-nya berapa. Sumbu X kita untuk menentukan A dan sumbu Y itu untuk menentukan nilai B. Perhatikan. Nah, jadi dia bergeser ke arah kanan, berarti ke kanan 4, berarti positif 4. Terus untuk sampai ke titik B itu harus diapakan? Naik atau turun? Tentunya kita turun. Nah, turun berapa langkah atau berapa kali? Turunnya adalah 8. Ya. Jadi, karena turunnya 8, maka tandanya adalah negatif. Jadi, turun negatif 8. Maka didapatkan bayangannya tadi adalah 4, negatif 8. Nah, baiklah. Itulah yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian mengerti dengan translasi ini dan semoga saat menjawab soal kalian bisa menjawabnya dengan benar ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.